Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
المسلمون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, orang-orang tuaku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Tiada kata lain yang pantas kita ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam. Maka dengan nikmat itu jualah kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, akan tetapi dicabutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan nikmat Islam dari dalam jiwa dan dalam mereka. Betapa banyak saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan nikmat Islam, akan tetapi Allah cabutkan nikmat sehat dan nikmat sempat bagi mereka. Kita doakan saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan nikmat Islam, akan tetapi mereka tidak diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat. Kita doakan supaya mereka bisa berkumpul melaksanakan ibadah Jumat di minggu-minggu yang akan datang. Kemudian kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dan nikmat sempat, tetapi dicabutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan nikmat Islam dari dalam dada mereka, supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ada 4 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertama, doa orang yang naik haji hingga ia pulang ke kampung halamannya. Saat sekarang saudara-saudaraku, ibadah haji khusus untuk Indonesia tidak dibolehkan untuk keberangkatannya. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang kedua, doa orang yang berperang hingga peperangan itu berhenti. Kita saat sekarang ini berperang bukan berperang dengan gencatan senjata. Kita saat sekarang ini berperang bukan dengan pistol, bukan dengan bambu runcing, akan tetapi kita berperang dengan peperangan akidah yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Kalau seandainya kita gagal dalam peperangan akidah ini, maka tidak akan mustahil Islam tidak akan hilang di permukaan bumi ini, terutama di Indonesia. Kita perhatikan di daratan Spanyol dulu pernah berjaya Islam di sana, saudara-saudaraku. Akan tetapi saat sekarang Islam di Spanyol hanya tinggal cerita dan Al-Quran hanya tinggal bacaannya saja, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, doa orang yang sakit, dan yang keempat, doa orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Kemudian belakang daripada itu selawat tersampulkan salam tetap tercurah limpahkan buat arwah baginda alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, senantiasa kita diakui oleh beliau sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap khatib yang menaiki mimbar Jumat tidak akan pernah bosan-bosan menyampaikan, menghimbau dan mengajak kepada saudara-saudara sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya iman dan takwa inilah yang akan menolong kita pada hari kiamat nanti. Pada hari ketika itu manusia lari daripada saudara-saudaranya, wa ummi wa abi, lari daripada ibu dan bapaknya, lari daripada rekan-rekan kerjanya. Kemana anak-anak yang kita sekolahkan tinggi-tinggi selama ini? Kemana istri yang kita bangga-banggakan selama ini? Kemana rekan-rekan kerja
kita yang dulu ketika mereka di dunia ini, kalau kau butuh bantuan, hubungi saja nomor aku. Akan tetapi pada hari ketika itu mereka tidak lagi bisa menolong kita. Bahkan wanita-wanita yang hamil banyak yang keguguran, wanita-wanita yang menyusui lupa kepada anak yang disusukannya. Karena apa? Tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, kita yang melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat yang mulia ini, termasuk ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Bahwa takwa imtisal awamirillah azza wa jalla wa ijtinab nawahi, menjunjung tinggi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, orang-orang tuaku sidang Jumat rahimakumullah. Bisa dihitung beberapa hari lagi kita akan kedatangan salah satu hari yang istimewa, hari yang mulia, yang bernama Hari Raya Idul Adha. Yang mana pada Hari Raya Idul Adha ini, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa ada 4 bilangan haram, tetapi Allah tidak jelaskan 4 bilangan haram di dalam Al-Qur'an ini, saudara-saudaraku, melainkan Nabi sampaikan di dalam hadisnya untuk memperinci daripada Al-Qur'an tersebut. Allah turunkan Al-Qur'an, apa yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, itulah gunanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini untuk memperinci ayat-ayat Al-Qur'an. Maka ketika itu Nabi sampaikan salah satu bilangan haram yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah bulan Zulhijjah. Kenapa bulan Zulhijjah ini dikatakan bulan haram? Karena bulan Zulhijjah ini diharamkan untuk melakukan peperangan, diharamkan caci mencaci, maki memaki, hina menghina, hujat menghujat, dan cela mencela. Dan pada bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperbanyak amaliyah, baik itu puasa, sedekah, kurban, haji. Akan tetapi malah tak dapat ditolak untuk tak dapat diraih. Untuk tahun ini ibadah haji bagi kita umat Islam yang ada di Indonesia tidak dibolehkan akan keberangkatannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan coronavirus masih merajalela. Akan tetapi saudara-saudaraku, kita perhatikan di negara-negara bagian Amerika, Afrika, Eropa, mereka sudah bebas melakukan turnamen sepak bola. Ada apa, saudara-saudaraku? Ini yang perlu kita pertanyakan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Saat sekarang ini tanpa kita sadari, keadaan dan kondisi umat Islam lagi dalam keadaan terpojokkan, keadaan dan kondisi umat Islam lagi dalam keadaan terhinakan. Karena ini pernah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Wahai para sahabat, kata Nabi, pada suatu ketika kalian akan dikepung dengan sedemikian rupa. Yang barat ingin menghantam, yang timur ingin menerkam, yang utara ingin menghadap. Kalian itu persis seperti hidangan. Kalian itu persis seperti meja makan, seperti sebuah hidangan di atas meja makan. Maka ketika itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beri pertanyaan, wahai sahabat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Ada apa? Apakah jumlah kami ketika itu sedikit? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, jumlah kalian ketika itu tidak sedikit. Kalian banyak, kalian mayoritas. Apakah tidak ada pemimpin kami yang berasal dari golongan umat Islam ya Rasulullah? Apakah tidak ada bupati yang Islam? Apakah tidak ada gubernur yang Islam? Apakah tidak ada pemimpin khalifah yang Islam? Apakah tidak ada anggota dewan yang Islam? Kata para sahabat kepada Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah SAW menjawab, kalian dipimpin oleh umat Islam. Kalian seluruhnya umat Islam. Mayoritas kalian adalah umat Islam, kata Rasulullah. Akan tetapi kekuatan kalian umat Islam, jumlah kalian yang banyak ini tidak ada apa-apanya di mata musuh kalian.
ditanamkan rasa ketakutan kepada kalian, ditanamkan rasa keberanian kepada musuh-musuh kalian. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, ini semua adalah karena penyakit wahan. Lalu Rasulullah SAW ditanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan takut akan mati. Inilah yang terjadi saat zaman sekarang ini, saudara-saudaraku. Kita sanggup untuk menghalalkan segala cara, asalkan kita hidup, asalkan keluarga kita di rumah hidup, asalkan kita bisa makan enak, tidur nyenyak. Inilah yang terjadi, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat sekarang ini bersaing dengan persaingan akidah yang luar biasa. Maka dari itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saat sekarang ini bukan berperang melawan orang kafir, bukan berperang melawan orang non-muslim, tapi kita berperang dengan saudara kita. Mereka mengaku Islam, mereka mengatasnamakan Islam, tetapi mereka adalah golongan orang-orang munafik. Mereka berpakaian pakaian ulama, mereka memakai peci, memakai jubah, memakai sarung, memakai baju koko. Lalu mereka ini, saudara-saudara, menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi kelangsungan hidup mereka. Ada apa, saudara-saudara? Ini yang harus kita jauhi, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata tentang kepemimpinan di akhir zaman ini, saudara-saudaraku. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, para pemimpin-pemimpin kalian seperti singa, para perdana menteri kalian seperti serigala, para penegak hukum kalian seperti anjing, dan kalian rakyatnya seperti kambing atau domba. Kata Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW ini, kalau kita perhatikan apa yang diucapkan Nabi SAW ini, saudara-saudaraku, kenapa para pemimpin-pemimpin kita seperti singa? Coba kita perhatikan singa. Singa yang mengaku sebagai raja hutan, ia mengaku sebagai raja hutan, bukan malah melindungi rakyat di hutan, akan tetapi ia malah menerkam, memakan hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Ini adalah singa. Seperti itulah pemimpin-pemimpin kita di akhir zaman, saudara-saudara. Kemudian para perdana menteri kita seperti serigala. Kenapa dikatakan seperti serigala? Karena serigala ini licik, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para penegak hukum kita, para penguasa kita, penegak hukum kita, hakim-hakim kita, mereka ini seperti anjing. Anjing tidak bisa membedakan mana orang baik dan mana orang jahat, saudara-saudara. Ketika ada orang jahat ingin merampok rumah salah seorang penduduk, jika ia membawa daging atau pulang, dilemparkan kepada anjing tersebut, maka anjing itu akan tubuh. Akan tetapi jikalau ada orang baik yang datang hendak bertamu, jika ia tidak membawa apa-apa, niscaya anjing tersebut akan membobok. Seperti itulah para penegak-penegak kita, hakim-hakim kita, dan kita rakyatnya dibuat seperti kambing. Kenapa seperti kambing? Bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah kerumunan serigala, di tengah kerumunan singa, di tengah kerumunan anjing? Inilah kita rakyat, saudara-saudara. Kita dengan mudah tunduk kepada pemimpin. Memang di dalam Al-Quran dikatakan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Akan tetapi kalau ada pemimpin-pemimpin yang melarang penutupan tempat ibadah, melarang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemimpin-pemimpin seperti ini tidak pantas untuk diikuti, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kita berkaca dari sejarah 2004 tsunami pernah terjadi di Aceh, tepatnya bulan Desember. Hanya orang-orang yang lari ke masjid inilah yang selamat dari tsunami tersebut. Maka dari itu berlindung kita kepada Allah, memohon kita kepada Allah, meminta kita kepada Allah, berdoa kita kepada Allah. Jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan tempat-tempat ibadah, karena di tempat-tempat ibadah ini Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa mengabulkan doa-doa apa-apa yang kita minta. Andaikan, saudara-saudaraku, Allah ingin meleburkan suatu kaum, akan tetapi kaum tersebut masih ada orang-orang yang berbuat kebaikan, maka Allah pindahkan suatu musibah atau azab ke kaum yang lainnya, saudara-saudara. Ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam hadis qudsinya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat sekarang ini
Beberapa hari lagi kita akan kedatangan hari yang mulia. Bagi kita yang mempunyai rezeki yang lapang, rezeki yang banyak, mari kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dengan nikmat yang banyak ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kita hitung nikmat Allah, tidak akan bisa kita menghitungnya. Kita jadikan daun-daunan sebagai bukti, ranting-ranting sebagai pulpen, lautan luas sebagai tintanya. La tuhsuha. Tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian saudara-saudaraku, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah ini? Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkorbanlah karena Tuhanmu. Salat awwal ma yuhasabu alaihi amil yaumil qiyamah as-salat. Fa in salat salat sa'iru amalihi wa in fasada fasada sa'iru amalihi. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Apabila salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Maka dari itu saudara-saudaraku, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Kita tidak bisa lagi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka Nabi katakan, fa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan dirham, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan para ulama-ulama. Andaikan para ulama ini meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dari muka bumi ini. Allah mencabut ilmu tidak seperti mencabut pohon kayu dari akarnya, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Wanhar, dan berkorbanlah karena Tuhanmu. Maka dari itu saudara-saudaraku, 2.400.000 untuk berkorban dalam 1 tahun kita tidak bisa. Sedangkan rokok kita 20.000, 15.000 satu hari kita bisa. Sedangkan berkorban kita tidak bisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang telah dijamin oleh Allah masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surga telah dijamin oleh Allah untuknya, tetapi ia senantiasa berkorban kepada Allah. Di dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pelaksanaan haji wada, beliau melaksanakan kurban sebanyak 100 ekor. Akan tetapi di angka 63 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti menyembelih hewan tersebut dan dilanjutkan oleh sahabatnya yang bernama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka ketika itu saudara-saudara, apa yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita tarik kesimpulan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban ini? Ternyata dari peristiwa haji wada ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kurban 63 ekor setara dengan umur beliau hidup di atas dunia ini. Maka dari itu saudara-saudara, jika kita tidak bisa berkorban 1 kali dalam 1 tahun, 1 kali dalam seumur hidup, jadilah saudara-saudaraku. Karena kalau seandainya kita tidak berkorban, seandainya kita tidak berkorban, kita tidak menyembelih hewan-hewan kurban kita, maka kita telah ingkar akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara kita bilang, kalau seandainya Allah tidak gantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas, maka pada hari ini kita akan menyembelih daging saudara-saudara kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci ialah orang-orang yang berdosa. Maka setelah kita sholat, kita bersyukuri nikmat Allah, kita telah berkurban. Jika ada orang yang benci kepada kita, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang telah terputus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berbuat kebaikan. Apapun kesalahan yang kita lakukan, seburuk apapun perangai dan tingkah laku kita, walaupun kita seorang ahli maksiat, walaupun kita seorang pemabuk, seorang penjudi, seorang pezina, tetaplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة.